Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikayong Reni dari kelas 10 Kuliner 2. Di sini saya akan menjelaskan atau merefleksi ulang pelajaran bahasa Indonesia dari awal semester ganjil hingga semester genap. Yang pertama ada teks laporan hasil observasi atau LHO, yaitu adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan berupa hasil dari pengamatan hasil observasi tersebut. Kemudian ada struktur. Yang pertama ada deskripsi umum, merupakan bagian dari pembukaan. Yang kedua ada deskripsi bagian, yang merupakan rincian-rincian sesuatu yang dilaporkan dari teks laporan hasil observasi tersebut. Yang ketiga ada deskripsi manfaat, yaitu bagian yang dimanfaatkan dari teks laporan hasil observasi tersebut. Ada kaidah kebahasan. Yang pertama menggunakan kata benda atau peristiwa sebagai objek utama. Yang kedua menggunakan kata pengelompokan. Yang ketiga menggunakan kata-kata istilah dalam bidang tertentu. Yang keempat menggunakan kalimat deskripsi. Yang kelima menggunakan verba relasional. Yang keenam menggunakan verba aktif. Yang ketujuh mengandung kalimat definisi atau kalimat deskripsi. Yang ke-8 mengandung kata sifat. Yang ke-9 menggunakan kata konjungsi atau kata penghubung. Yang ke-10 menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Tugas akhir yang diberikan yaitu berupa kelompok. Saya lupa kelompok berapa, tetapi anggota saya yaitu ada saya, Dinda, Sumaya, Farid, dan juga Fahrezi. Dan kita mengamati atau mengobservasi di area lingkungan sekolah. Kelompok kita kebetulan mendapatkan ruang RT1, RT2, RT3, dan juga lab bahasa. Di RT1 ada Farizi dan Dinda untuk mengamati ruangan tersebut. Di RT2 ada Farid, di RT3 ada Sumaya, dan di lab bahasa ada saya sendiri. Saya hanya di bagian luar ruangan lab bahasa saja, tidak masuk ke dalam ruangannya. Kemudian saya melihat sekeliling dan juga mengamati sekitar ruang lab bahasa tersebut. Dan saya menuliskan lalu mencatat apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya rasakan, apa yang saya cium, dan apa yang saya raba di buku tulis tersebut. Kemudian setelah semua masing-masing anggota mengamati ruangan yang ditentukan, kita semua membuat kesimpulan yang dituliskan di dalam bentuk Word, kemudian diserahkan ke Bu Ides selaku guru Mapel Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah teks anekdot. Teks anekdot adalah teks naratif yang berisi cerita pendek, ringan, lucu, dan juga humoris. Strukturnya ada orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan juga koda. Kaidah kebahasaannya ada yang pertama, satu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lampau. Dua, biasanya ditemukan kalimat retoris. Ketiga, menggunakan kata konjungsi atau penghubung. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang kelima, menggunakan kalimat seru. Tugas akhir yang diberikan yaitu kita membuat kelompok yang terdiri dari 5-6 anggota kelompok. Saya berada di kelompok 6 yang terdiri dari anggotanya yaitu saya, Indah, Medina, Tiara, dan juga Zailan. Kelompok saya menentukan dan memilih tema dengan berjudul pengambilan nilai pada pelajaran olahraga. Kita pun membuat dialog di Word dan juga kita tampil di depan kelas pada hari Senin. Yang ketiga ada teks hikayat. Teks hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan istilah bersifat historis, biografi, atau gabungan dari semua sifat itu. Karya sastra ini juga masuk ke dalam jenis cerita-cerita rakyat yang bervariasi seperti dongeng, legenda, mitos, dan lain sebagainya. Strukturnya yaitu ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga koda. Kaidah kebahasaannya ada 1. Menggunakan kata-kata arkais. 2. Menggunakan konjungsi waktu atau konjungsi temporal. Ketiga, menggunakan majas.
Tugas akhir yang diberikan yaitu kita membuat drama. Salah satu drama yang diambil dari kelompok kita yaitu adalah berjudul Laksamana, Rama, Dewi, dan Sinta. Kelompok kita yaitu sama dengan kelompok anekdot. Setelah itu dramanya ditampilkan di aula dan juga disaksikan oleh teman-teman sekelas. 4 adalah teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi tentang interaksi antara dua pihak ataupun lebih untuk memenuhi kesepakatan bersama. Strukturnya ada orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan juga penutupan. Kaidah kebahasaannya ada bahasa persuasif, kalimat seliteratif, kesantunan bahasa, pronomina porsa, dan juga kalimat langsung. Tugas akhir yang diberikan yaitu sama seperti kelompok sebelumnya. Saya bersama Kiara, Indah, Medina, dan juga Zailan. Kita membuat video negosiasi penawaran jus yang dijualkan atau diperdagangkan oleh Medina. Waktu itu saya sebagai pembeli yang membeli jus Medina sebagai penjualnya. Kemudian kita membuat 2 video. Yang pertama saya dengan Medina, yang kedua yaitu Zailan, Kiara, dan juga Indah. Mereka membuat video tawar-menawar dan juga beli-membeli di sekolah. Berikutnya pada semester genap atau semester 2 yang pertama ada biografi. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh yang dianggap penting oleh masyarakat tertentu. Strukturnya yaitu ada orientasi, peristiwa penting, dan yang terakhir ada reorientasi. Kaidah kebahasaannya yang pertama ada menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya seperti ia, dia, atau beliau. Yang kedua menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Yang ketiga menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi terperinci. Yang keempat menggunakan kata kerja pasif. Yang kelima menggunakan kata kerja mental dalam menggambarkan peran tokoh tersebut. Contohnya yakni memahami, menyetujui, dan lain sebagainya. Yang terakhir menggunakan kata sambung atau kata depan ataupun nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Tugas akhir yang diberikan yaitu berupa video. Jadi kita membuat video tentang tokoh biografi yang menginspirasi kita. Saya waktu itu menceritakan tokoh biografi, salah satu tokoh biografi YouTuber yaitu Naisa Alivia Yuriza yang menjadi inspirasi bagi saya. Kemudian video tersebut diupload ke YouTube, lalu dibuatkan kode QR dan dikirimkan ke link G Drive. Berikutnya ada puisi. Puisi atau guritan adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan larik dan baitnya. Struktur puisi ada diksi, imaji, gaya bahasa, tipografi, kata konkret, dan juga irama. Kaidah kebahasannya yang pertama mengandung kalimat perintah, saran, ajakan, karangan, dan kalimat pernyataan. Yang kedua menggunakan kalimat tunggal dan majemuk. Lalu tugas akhir yang diberikan yaitu berupa kelompok yang sama seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Kelompok saya memilih tema dan judul yaitu irama kehidupan. Temanya yaitu kemanusiaan. Dan saat itu kita maju ke depan kelas dan lalu
membacakan serta melantunkan puisi-puisi tersebut dengan irama dan lirik bait yang jelas, serta dengan mimik wajah yang sesuai dengan pembawaan puisi tersebut. Yang terakhir yaitu ada prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi arahan atau langkah-langkah kerja yang memberikan instruksi untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu hal. Strukturnya ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutupan. Kaidah kebahasaannya ada yang pertama kata kerja imperatif, yang kedua kata teknis, yang ketiga konjungsi penambahan, yang keempat pernyataan persuasif, yang kelima deskripsi alat, yang keenam memakai kata kerja aktif. Kemudian tugas akhir yang diberikan adalah berupa video. Kita membuat video di rumah. Karena kita adalah jurusan kuliner, kita membuat prosedur kompleks yang berhubungan dengan kuliner dan cara pembuatannya. Saat itu saya membuat video cara membuat dorayaki Oreo yang simple dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Bukti nyatanya saya taruh di sini. Baik, sekian refleksi dari tugas mapel bahasa Indonesia yang telah dilakukan dari semester 1 hingga semester 2. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Maaf apabila ada salah kata ataupun ada salah kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.